Halo teman-teman, selamat datang di video materi rasio. Kali ini kalian akan mempelajari tentang A. Konsep rasio, B. Kesamaan rasio, C. Rasio satuan, D. Rasio bagian terhadap bagian, E. Rasio bagian terhadap keseluruhan, dan F. Rasio pada durasi waktu. Sebelumnya, tahukah kalian apa itu rasio? Rasio adalah perbandingan dari dua besaran. Besarannya dapat berupa ukuran atau jumlah benda. Rasio dapat juga dinyatakan dengan beberapa cara, yaitu dengan perbandingan, atau A dibanding B, atau dapat juga dinyatakan dalam bentuk pecahan, yaitu A per B. Keduanya dibaca rasio A terhadap B atau rasio A banding B. Pada besaran yang sama, rasio dituliskan tidak menggunakan satuan. Salah satu contoh dari rasio adalah rasio jumlah pohon pakis dan cemara dinyatakan dalam rasio 4:6. Rasio 4:6 memiliki arti bahwa setiap 4 pohon pakis terdapat 6 pohon cemara. Selanjutnya, tahukah kalian tentang penyederhanaan rasio? Penyederhanaan rasio adalah kegiatan menyatakan bentuk rasio ke dalam bentuk yang paling sederhana. Artinya, penulisan rasio dibuat dalam perbandingan yang paling kecil. Sebagai contoh, rasio 4:6 dapat disederhanakan menjadi rasio 2:3. Rasio 4:6 dan rasio 2:3 ini adalah rasio senilai. Rasio 2:3 merupakan bentuk paling sederhana dari rasio 4:6. Selanjutnya, kita membahas tentang perbedaan penulisan dari rasio. Contohnya, rasio A terhadap B berbeda artinya dengan rasio B terhadap A. Contohnya, rasio pohon pakis terhadap cemara adalah 2:3. Artinya, untuk setiap 2 pohon pakis terdapat 3 pohon cemara. Sedangkan rasio pohon pakis terhadap cemara adalah 3:2, berarti bahwa setiap 3 pohon pakis terdapat 2 pohon cemara. Kedua bentuk rasio ini adalah berbeda dan tidak memiliki arti yang sama. Selanjutnya, marilah belajar tentang kesamaan rasio. Apa itu kesamaan rasio? Dua atau lebih perbandingan yang menyatakan hubungan atau perbandingan bilangan yang sama disebut kesamaan rasio. Kesamaan rasio ini diperoleh dari mengalikan atau membagi rasio dengan bilangan tertentu. Contohnya, rasio 2/3. Apabila dikalikan 2, maka menghasilkan rasio 4/6. Sedangkan rasio 2/3 apabila dikalikan 3, maka akan menghasilkan rasio 6:9. Maka 2/3 sama dengan 4/6 sama dengan 6/9. Karena rasio 4/6 dan 6/9 apabila disederhanakan, maka akan menghasilkan rasio 2/3. Rasio 2/3 merupakan bentuk paling sederhana dari rasio 4/6 dan rasio 6/9. Selanjutnya adalah rasio satuan. Rasio satuan adalah ketika jumlah salah satu dari 2 kuantitas dalam rasio sama dengan 1. Contohnya, harga paket berisi 3 bibit adalah Rp37.500. Jika dinyatakan dalam rasio adalah rasio 3:37.500. Untuk mendapatkan harga 1 bibit, maka rasio 3:37.500 dibagi dengan 3 akan menghasilkan harga 1 bibitnya adalah
12.500 rupiah. Jika dinyatakan dalam rasio satuan adalah 1:12.500. Inilah yang disebut dengan rasio satuan. Selanjutnya adalah rasio bagian terhadap bagian. Rasio bagian terhadap bagian atau part to part adalah rasio yang menyatakan hubungan perbandingan antara dua kelompok yang berbeda dengan satuan yang sama. Artinya, satu kelompok dibandingkan dengan satu kelompok lainnya. Contohnya, rasio jumlah tanaman hias terhadap jumlah tanaman obat. Yang kedua, rasio jumlah siswa perempuan terhadap jumlah siswa laki-laki. Selain rasio bagian terhadap bagian, ada juga rasio bagian terhadap keseluruhan. Jika pada rasio bagian terhadap bagian, yang dibandingkan adalah antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, maka pada rasio bagian terhadap keseluruhan atau part to whole, yang dibandingkan adalah jumlah bagian terhadap jumlah keseluruhan. Contohnya adalah rasio tanaman hias terhadap jumlah keseluruhan tanaman. Ada juga rasio banyak siswa perempuan terhadap jumlah seluruh siswa dalam satu kelas. Selanjutnya, rasio diterapkan juga pada durasi waktu. Nah, pada durasi waktu terdapat beberapa macam satuan waktu, yang cara konversi atau pengubahannya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Berikut adalah contoh soal tentang rasio pada durasi waktu. Seorang penulis berita dapat mengetik sebanyak 1.200 kata dalam waktu 1 jam. Berapa banyak kata yang dapat diketik dalam waktu 180 menit? Untuk mendapatkan jawabannya, terlebih dahulu kita konversikan satuan 180 menit ke dalam jam, yaitu didapatkan 180 menit sama dengan 3 jam. Maka, dengan mengalihkan 1 jam dengan 3, maka didapatkan 1 jam dikali 3 sama dengan 3 jam. Jumlah katanya 1.200 dikali 3 sama dengan 3.600. Jadi, banyak kata yang dapat ditulis oleh penulis berita selama 180 menit adalah 3.600 kata. Materi tentang rasio. Mana teman-teman? Apakah kalian sudah paham rasio? Terima kasih telah menyaksikan video materi ini dengan baik, dan sampai jumpa di video berikutnya.